Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pri Isyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Fasilitator saya adalah Ibu Ika Damayanti dan pengajar praktik saya adalah Bapak Taufik Rismana Indra. Latar belakang: murid kurang memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya sendiri dan melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Murid kurang suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung merasa malu. Tujuan aksi nyata saya antara lain menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam aksi nyata saya antara lain: 1. Menginformasikan pelaksanaan diseminasi kepada Bapak Ibu guru dan staf. Yang kedua, membuat materi diseminasi budaya positif. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dukungan yang saya butuhkan antara lain: 1. Dukungan dari rekan guru dan tenaga kependidikan serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan SD 1 Japan. Marilah pada siang hari ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah rela meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang budaya positif. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 mendapatkan tugas khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu tugasnya untuk mendiseminasikan atau menyebarkan
positif kepada rekan-rekan dalam satu sekolah. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita isi ice breaking terlebih dahulu agar kita dalam melaksanakan kegiatan siang hari ini lebih fresh ya. Karena ini adalah suasana jam-jam seperti ini, itu adalah jam yang sangat rawan untuk tidur. Biasanya seperti itu. Baik, mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu ice breaking pada siang hari ini. Baik. Jadi ini salah satu contoh ice breaking pada siang hari ini. Bapak Ibu akan menebak sebuah nama dari clue-clue yang tersedia dalam layar. Baik, yang pertama tadi sudah, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Coba ini nanti silakan Bapak Ibu tebak untuk yang kedua. Ya, monggo Bapak Ibu, siapa yang bisa menebak untuk yang kedua? Ya, kita lihat jawabannya. Ada yang menjawab udang rebus, ada yang menjawab rebus. Bagus. Kita lanjut untuk yang ketiga. Kayaknya sudah mulai hangat ini. Silakan. Monggo apa ini? Tenaga PLN, tenaga surya, tenaga listrik. Oke, kita lihat mana yang benar. Oke, tenaga listrik. Untuk yang selanjutnya, ini. Monggo engkong. Gambar orang tua, ada N dan G, ada apa lagi itu? Air. Tam air. Belum ketemu, kita play ya. Kita play. Kira-kira apa jawabannya? Tuang air. Nah, ini yang selanjutnya. Minta uang. Kita lihat jawabannya. Iya, betul, minta uang. Untuk selanjutnya enggak dia ya. Apa ini? Potongan harga. Kita coba, kita lihat apakah benar potongan harga. Oke, betul. Untuk selanjutnya, nah ini mudah ini pasti. Iya, kita lihat apakah senam otak. Iya, betul. Baik, aplaus untuk Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk pada materi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya di sini mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan tentang budaya positif.
sekarang materi-materi yang ada dalam cakupan budaya positif itu diantaranya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Jadi yang akan kita sampaikan atau kita pelajari pada siang hari ini ada 6 ini, cukup lumayan. Yang pertama itu disiplin positif. Mengapa kok harus disiplin positif? Nah, sebelum masuk pada itu, mengapa kok kita harus mengajarkan yang namanya budaya positif? Kita lihat paradigma pembelajaran yang baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini fokusnya pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa. Baik, yang kedua, yang selanjutnya. Nah, di sini kita semua sebagai seorang guru dan tenaga kependidikan, kita sudah sewajarnya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Ini tujuannya ya tentunya agar sekolah kita menjadi sekolah yang memang berkebudayaan yang positif-positif semua. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi yang pertama tentang disiplin positif. Nanti kita akan membahas tentang disiplin positif. Mengapa kok disiplin positif? Seperti Bapak Ibu ketahui, kata-kata disiplin kan tidak awam ya. Sudah sering kita lihat, kita dengarkan, bahkan kita juga sudah tahu. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa maksudnya? Monggo. Menurut Bapak Ibu, yang dimaksud disiplin itu apa? Tepat waktu, menempatkan sesuai porsinya, ya. Terus apa lagi? Namanya disiplin. Disiplin kalau kita ketahui ya memang yang paling utama adalah tepat waktu, ya. Mamanya masuk sekolah tidak terlambat itu dapat dikatakan disiplin. Tapi mengapa kok di sini yang kita bahas kok disiplin positif? Kok bukan kata-kata disiplin saja? Padahal disiplin saja kan sudah bagus. Tetapi di sini yang akan kita bahas itu adalah disiplin positif. Nah, sekarang kita coba lihat apa disiplin itu. Yang arti dari kata-kata disiplin itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, memang yang terbayang di benak kita namanya disiplin itu memang kita itu istilahnya mentaati peraturan. Patuh itu dapat dikatakan disiplin. Kata disiplin juga dapat dihubungkan dengan yang namanya tertib, ya, tertib, teratur, patuh, tepat waktu itu memang dapat dikatakan yang namanya disiplin. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal
itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Kalau kita lihat namanya disiplin, terlambat diberi hukuman. Begitu ya Bapak Ibu yang sering kita lihat, terlambat diberi hukuman. Hukumannya apa? Terkadang tergantung gurunya mau memberi hukuman apa. Bisa hukuman fisik, bisa hukuman berupa pembelajaran dan lain-lain. Kemudian belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah terus di sekolah kita apakah tidak boleh memberikan hukuman? Boleh, ya, boleh. Tetapi itu memang kalau sangat terpaksa dan mungkin sudah di ambang batas wajar. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini yang dimaksud disiplin positif itu, anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan disiplin itu yang sumbernya dari dalam diri sendiri, jadi dari faktor intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau kita lihat anak patuh mungkin karena takut sama guru, itu kan sering terjadi. Kalau di kelas, oh ada Pak Joko, langsung masuk kelas, itu karena takut sama Pak Joko. Naik kelas. Ya itu artinya kan anak-anak itu melakukan kegiatan positif tapi belum dari dirinya sendiri, masih karena dorongan orang lain atau karena dia harus patuh kepada aturan di lingkungan tersebut. Kalau di sekolah ya harus patuh di lingkungan sekolah. Kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuan diadakan disiplin positif ini agar anak-anak itu tumbuh kesadaran diri. Jadi dia itu melaksanakan kegiatan dari dirinya sendiri, bukan karena kepatuhan tadi. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, kalau paksaan kan sering, sekolah ada aturan masuk jam sekian, harus masuk. Kalau anak terlambat langsung dihukum, itu kan paksaan. Lah kalau pujian, karena pujian ini yang terkadang malah menjerumuskan. Anak mendapatkan nilai bagus, dipuji, wah kamu bagus sekali, kamu pintar sekali. Itu juga bagus, tetapi ada efek negatifnya. Efek negatifnya itu apa? Ya dari temannya terutama. Temannya ada yang merasa iri, itu pasti. Terus kalau sudah merasa iri, akibat selanjutnya akan merusak hubungan mereka. Itu salah satunya mengapa kok tidak boleh seperti itu. Ya, bisa mengakibatkan dirinya sendiri menjadi sombong. Kemudian dia melakukan kegiatan itu biar dipuji, ya, biar dipuji lagi. Ya, itu. Ya. Terus apakah kita boleh memuji? Ya boleh, tapi tidak boleh terus rutin terus. Ya, sesekali kita puji boleh, tetapi jangan terus kalau nilai bagus kita puji, besok lagi bagus lagi kita puji lagi. Nah itu nanti akan mengakibatkan anak itu tadi benar sombong, kemudian temannya menjadi iri. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah di sini
nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gaussen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi tujuannya itu membangun budaya positif yang dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu ya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Di sini sudah tertera. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini jelas hubungannya dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, mandiri. Ya, yang kedua ini mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, di sini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin tadi Bapak Ibu bertanya-tanya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan itu kan kebaikan. Artinya nilai-nilai yang kita yakini bahwa nilai itu baik untuk dilakukan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Apakah nilai-nilai kebajikan itu hanya ini, Bapak Ibu? Apakah hanya ini? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 40. Apakah hanya ini, Bapak Ibu? Mungkin masih banyak, betul ya. Karena tadi sudah saya beritahu bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah semua nilai yang kita yakini kebenarannya dan untuk kebaikan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini akan lebih menarik. Coba kita lihat motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Masa kita melakukan sesuatu tidak ada motivasi? Kan tidak ya, pasti ada motivasi. Contohnya Pak Naim mengajarkan atau melatih lomba, itu pasti ada motivasinya. Ingin jadi, mungkin anak didiknya ingin biar juara, itu salah satu motivasi. Terus mungkin ingin menyebarkan ilmu yang bermanfaat, itu juga motivasi. Kemudian motivasi itu bersumber diantaranya, nah di sini yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, semua orang itu melakukan sesuatu itu salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau di sekolah tadi contohnya melakukan kegiatan disiplin, datang tepat waktu, PR selalu dikerjakan,
Mungkin salah satu motivasinya itu karena ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satunya bisa seperti itu. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena masih motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang sering memberikan hadiah ya. Hadiah di kelas mungkin. Nanti yang mendapatkan nilai 100 tak beri roti, kan bisa. Nanti yang mendapatkan nilai 100 saya beri permen. Nah, besok lagi kira-kira bagaimana? Anak-anak yang gitu mengharapkan ya, mengharapkan lagi. Anak-anak mengharapkan, bukan mengharapkan nilai bagusnya, tapi mengharapkan permennya atau rotinya. Nah, ini adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Padahal untuk motivasi ekstrinsik itu kalau sudah selesai ya hilang. Contohnya hari ini kelas 1 diulang oleh Pak Naim. Nanti yang mendapatkan nilai 100 saya beri roti. Pak Naim benar-benar memberikan roti. Terus besok diulang bujana. Nah, kan gurunya beda. Murid itu kadang kan protes. Loh, kemarin Pak Naim memberikan roti kok yang nilainya bagus. Nah, itu kan salah satu benar motivasi, tapi kan motivasi yang juga berdampak negatif. Selain yang diharapkan makanannya, anak yang tidak mendapatkan itu pastinya akan iri. Segintok kuriku tak, aku gak tahu itu. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, ya. Jadi dia itu sudah tertanam dalam dirinya. Dia ingin memperoleh nilai yang bagus bukan karena sesuatu, ya, bukan karena roti, bukan karena permen, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, ingin dirinya bisa. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, kita lanjut konsep disiplin identitas gagal. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang pertama ada hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Kenapa kok penghargaan masuk konsep disiplin identitas gagal? Padahal semua kan kalau bagus diberi penghargaan ya. Kalau lomba juga diberi penghargaan. Kalau lomba beda Bapak Ibu ya. Lomba itu beda. Lomba itu memang kita untuk meraih juara. Nah, penghargaan itu sebenarnya bukan sebuah hadiah, tetapi sebuah apresiasi atas keberhasilan dia dalam memperoleh nilai paling bagus. Itu. Hukuman. Kenapa kok hukuman itu masuk disiplin identitas gagal? Yang pertama menyakitkan. Jelas ya? Mungkin Bapak Ibu pernah waktu sekolah dulu kena hukuman. Kira-kira menyakitkan atau tidak Bapak Ibu? Kira-kira menyakitkan atau tidak? Mungkin dukung Bapak Ibu gurunya, dukung push up, dukung lari. Tidak nyaman, jelas. Murid takut, ya. Mungkin murid takut karena terpaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, mergoti nek dihukum. Akhirnya timbul murid itu tidak jujur, kesalahan disembunyikan. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Biasanya murid kalau sudah dihukum, itu rasa malu dengan temannya itu pasti ada. Ya.
Kemudian penghargaan. Mengapa kok masih masuk disiplin identitas gagal? Yang pertama, jelas tidak efektif. Kedua, merusak hubungan karena iri. Tadi sudah saya beri contoh. Yang selanjutnya, mematikan kreativitas. Mengapa kok mematikan kreativitas? Harusnya anak itu berpikir pembelajaran, pengen mikir bisa ini, bisa itu, tapi dia hanya fokus mikir untuk roti, hanya satu. Itu juga bisa mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ranking. Mengapa kok mulai kurikulum 2013 sudah tidak ada ranking? Ya. Ini karena adanya ranking tersebut itu juga termasuk penghargaan yang menghukum, ya, termasuk penghargaan yang menghukum. Karena apa? Dia ketika mendapatkan ranking bagus, timbul sombong kayak tadi. Anak-anak yang lain jadi kreativitasnya itu terhambat karena sudah merasa aku ya paling kalah terus. Nah gitu. Yang selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ini kita lanjutkan. Nah di sini ada dua hal, konsep disiplin identitas sukses. Nah ini ada dua hal di sini yang termasuk konsep disiplin identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Mengapa konsekuensi ini termasuk identitas sukses? Orang memberikan konsekuensi itu berasal dari apa? Kan dari peraturan yang dibuat sendiri tentunya. Konsekuensi itu diberikan dari peraturan yang telah dibuat sendiri bersama teman-temannya atau dibuat bersama. Itu akan menimbulkan yang namanya konsekuensi, tapi ini masih kurang bagus karena hanya jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi gurunya itu harus memonitor terus. Yang selanjutnya, stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Yang selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Di sini restitusi. Nah, ini adalah salah satu hal baru yang kita peroleh, Bapak Ibu. Yang dulu-dulu mungkin kita tidak tahu apa itu restitusi. Mungkin kemarin Bapak Ibu sudah pernah lihat saya membuat video tentang restitusi. Itulah yang namanya restitusi. Nanti akan saya tampilkan untuk restitusinya. Restitusi ini menjadi disiplin identitas positif yang paling bagus karena diantaranya adalah murid menjadi bertanggung jawab untuk berperilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang karena sudah terbentuk motivasi intrinsik tadi. Akhirnya akan terbawa sampai dewasa, sampai tua. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian muncul teori kontrol. Yang selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini yang nanti akan diperdalam tentang restitusi. Nah, ini sudah ini tadi. Jadi identitas gagal. Hukuman kok gagal kenapa? Ya, karena menyakitkan, tidak nyaman. Mungkin korban mendapatkan keadilan tetapi merasa tersakiti, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, ini kelemahannya itu hanya jangka pendek. Meskipun konsekuensi itu memang sudah dibuat aturan secara bersama-sama. Kemudian restitusi, ini bisa bertahan jangka panjang karena motivasi itu sudah tumbuh dan berkembang dalam dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut.
Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini Bapak Ibu nanti akan praktek membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nanti buat sedikit saja, mungkin 5. Tentunya Bapak Ibu di kelas sudah punya peraturan ya. Di kelas ada peraturan ya. Nah, mengapa kok ini nanti kok tidak peraturan, kok keyakinan kelas? Yang ada di kelas Bapak Ibu peraturan kelas atau keyakinan kelas ya? Peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu yang membuat siapa? Yang membuat benar warga kelas, benar guru dan siswa. Sudah? Kamu Bapak tulisi peraturan kelas ini berarti. Ya. Nah, memang beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas peraturan itu cenderung bisa dibuat oleh satu orang. Contohnya gurunya membuat peraturan kelas, buat. Nah, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat dan lain-lain. Itu namanya peraturan kelas. Dan ini harus dipatuhi oleh semua siswa. Jika yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Itulah yang namanya peraturan kelas. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah peraturan kelas yang diubah dalam bentuk kalimat positif. Nah, contohnya begini. Salah satu peraturan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan salah satu contoh. Kalau kita buat menjadi kalimat positif, kira-kira jadi bagaimana Bapak Ibu? Iya, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu positif. Terus lagi, tidak boleh datang terlambat. Kalau kita buat kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, di sini nanti masing-masing meja, jadi berdua berkelompok membuat 5 saja, nulis peraturan kelas, kemudian diubah menjadi kalimat positifnya. Apa nih, Bapak Ibu? Ya, 5 saja. Mungkin tadi peraturan kelas tidak boleh datang terlambat, buanglah sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, nanti sebelahnya dibuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang membuat siapa? Yang kesepakatan bersama satu kelas tersebut, guru dan siswa yang membuat itu. Ya, tidak boleh ganggu. Monggo Bapak Ibu ditulis. Sama tidak apa-apa. Lima.
Kalau terlalu banyak buat sampel saja 3 tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti biar durasinya tidak terlalu kelamaan. Ini yang nantinya akan Bapak Ibu praktekkan di kelasnya masing-masing. Sampun Bapak Ibu. Biar cepat peraturan ditulis dulu 3 atau 5, nanti baru keyakinan kelasnya biar gampang. Peraturan ini peraturan Pak. Laras ini peraturan, oke keyakinan. 3 ada apa? Untuk keyakinan kelas, kalimatnya itu berupa kalimat positif. Apa dapatnya Coba ada yang bisa menyampaikan? Maka Pak Joko disampaikan. Salah satu saja ya, biar nanti yang lain. Dibacakan untuk peraturan kelasnya. Ini yang peraturan kelas yang sedikit ekstrim. Tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh membawa senjata tajam. Terus untuk keyakinan kelasnya, bawalah alat sekolah yang diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan. Ya, bawalah alat sekolah yang diperlukan atau sesuai keperluan. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada masukan yang lebih tepat? Sudah tepat ya? Sudah tepat. Mungkin ada satu lagi Pak Joko yang
Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli teman. Untuk keyakinan kelasnya saling menghormati sesama teman. Saling menghormati sesama teman. Berarti kalau kita membuat keyakinan kelas, tadi yang pertama, bawalah peralatan sesuai apa tadi? Sesuai kebutuhan. Mungkin bisa diberi kurang peralatan sekolah. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Itu salah satu. Coba untuk kelompoknya Bu Resa, monggo. Bisa dibacakan satu atau dua saja. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Untuk peraturan kelas tidak boleh makan saat jam pelajaran. Makanlah saat jam istirahat. Makanlah saat jam istirahat. Oke, bagus. Tidak boleh usil dengan teman. Bertemanlah dengan baik. Bertemanlah dengan baik. Jadi nanti yang kita buat itu yang positif semua, yang kita papak di dalam kelas masing-masing. Jadi dengan harapan anak-anak itu membacanya yang positif, bukan yang negatif. Monggo dari Bu Dina dan Bu Jana. 6 ya Pak. Peraturan kelasnya tidak boleh mengejek teman. Keyakinan kelas, berperilakulah baik dan sayangilah temanmu. Bagus. Satu. Monggo berarti untuk yang peraturan dulu. Untuk yang peraturan tidak boleh mengganggu teman. Untuk yang keyakinan kelasnya saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi itu nanti harapan saya mungkin setelah kegiatan ini mulai besok atau mulai kapan Bapak Ibu bisa mempraktikkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing bersama peserta didiknya masing-masing. Karena keyakinan kelas ini adalah yang membuat adalah warga kelas. Jadi semuanya ikut andil dalam membuat. Mengapa kok harus keyakinan kelas? Karena kalau aturan itu kita buat, kok kita langgar ya aneh kan? Kalau kita sendiri yang membuat kok kita langgar sendiri. Makanya kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ini contohnya, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Yaitu tadi, keyakinan kelas itu akan lebih cenderung memotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kalau peraturan itu akan cenderung dia patuh itu dari luar. Kalau di tempat lain mungkin dia akan lupa. Sekarang coba kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti Bapak Ibu tahu ya jawabannya. Mengapa kok kita naik sepeda motor kok harus menggunakan helm? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Agar tidak ditilang. Mungkin ada yang jawabnya beda. Ya, satu tadi biar tidak ditilang. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada jawaban? Menaati undang-undang lalu lintas. Keamanan dan keselamatan. Takut sama polisi. Takut sama polisi. Nah,
Itulah mengapa kok kita harus membedakan keyakinan dan peraturan. Jadi kalau tadi tujuannya itu karena takut ditilang polisi, terus karena harus taat peraturan, itu kan masih ekstrinsik ya. Nah, itu jawaban yang ekstrinsik. Artinya kita harus mengubah pola pikir kita agar pola pikir itu menjadi yang intrinsik. Nah, tadi ada jawaban untuk keamanan. Nah, untuk keamanan. Kalau yang namanya untuk keamanan, pasti ya dia tidak usah disuruh, tidak usah diatur, pasti sudah melakukan. Itu namanya intrinsik. Untuk keamanan. Oh ya, saya pakai helm itu biar lebih aman. Kalau terjadi sesuatu itu tidak fatal. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Tapi itu kira-kira mudah apa sulit Bapak Ibu? Untuk membangun motivasi intrinsik itu mudah atau sulit? Sulit, ya. Itu karena harus ada dorongan dari diri sendiri. Kita lanjut. Nah, ini keyakinan sekolah tadi. Nanti Bapak Ibu mempraktekkan. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tadi yang kita bahas hanya kelas nih. Mengapa kok tidak sekolah ya? Sekolah itu cakupannya memang lebih luas. Nanti yang akan Bapak Ibu praktekkan itu di kelasnya masing-masing. Nah, terus yang guru agama bagaimana? Ikut libro nono di kelasnya, di kelas Bapak Ibu guru kelas. Ya, jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, diantaranya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang lebih bagus lagi ini, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi sudah. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu nanti mempraktikkan di dalam kelasnya. Harapan saya ini, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, mungkin 10 atau berapa itu kan sudah lumayan. Nanti kalau terlalu banyak malah yang membuat itu lupa. Loh, ini gaweanku kok, malah repot nanti. Lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, untuk bertahan hidup tentunya tahu ya Bapak Ibu, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, mangan itu ya untuk bertahan hidup. Kasih sayang, semua orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Masa terjun di lingkungan tidak diterima, itu kan tidak enak, tidak nyaman. Kemudian kebebasan, ini Pak Naim pasti sangat butuh ini. Kemudian kesenangan, ini semua orang pasti suka. Kesenangan, kemudian penguasaan, berkuasa. Semua orang pasti punya keinginan yang namanya berkuasa, ingin menguasai. Kita lihat untuk contoh kasusnya. Nah, di sini ada satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, kelasnya double ya, di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar,
apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo Bapak Ibu. Sing ajeng ngopi jawab, monggo. Apa yang akan Anda lakukan jika kejadian itu terjadi pada Anda? Ya, jangan. Harusnya guru kelas loro ya, guru kelas loro kan budina. Monggo, saya kasih jawab. Kita niki. Nah, tidak saya beri hadiah loh, Bu. Tidak ada yang salah, ya. Kita lihat kira-kira apa yang terjadi dengan Doni. Apakah Doni itu seperti yang tadi? Apakah Doni itu membutuhkan untuk bertahan hidup? Dimatikan dulu. Apakah Doni butuh kasih sayang dan rasa diterima? Apakah Doni butuh kebebasan? Apakah Doni butuh kesenangan? Apakah Doni butuh penguasaan? Moga Bu. Semangat Bu. Pilih salah satu tidak apa-apa, atau kelima-limanya juga boleh. Dipilih kelima-limanya. Mungkin Doni butuh penguasaan, Pak. Penguasaan, mungkin Doni butuh Doni butuh penguasaan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Nah, sebelahnya. Monggo Bu. Monggo dijawab. Mungkin Doni bertahan hidup. Ya, mungkin Doni butuh bertahan hidup. Boleh. Ini depan belum, diputar saja. Diputar. Iya. Doni butuh kesenangan karena penderitaanmu adalah kesenanganku. Moga mungkin dari Pak Habib ada jawaban. Sebelum kita memvonis Doni, Memvonis Doni. kita harus lakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita telusuri latar belakang dia melakukan itu apa. Kemudian baru setelah itu kita lakukan sidang lanjut setelah kita mengetahui alasan kenapa dia melakukan hal itu. Mungkin misalkan karena kesenangan, karena mungkin dia itu senangnya minta-minta, karena dia di rumah tidak punya bekal atau gimana. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada Doni, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita memperlakukan dia. Mungkin kita harus memperlakukan spesial mungkin, karena mungkin psikologi seseorang itu kan berbeda-beda. Intinya kita harus menelusuri dulu latar belakang dia melakukan itu apa. Iya. Terima kasih Pak Habib. Jadi benar ya. Tadi yang dijawab Bapak Ibu yang lain kan, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, baru alasan. Kemudian apa yang akan Anda lakukan, benar yang dikatakan Bapak Habib. Memang untuk mengetahui alasan Doni melakukan itu, kita harus menelusuri atau mencari informasi. Informasi itu bisa dari Doni sendiri, artinya kita mungkin berbincang-bincang atau ngobrol dengan santai kepada Doni tersebut. Kemudian bisa juga mencari informasi dari teman dekat ataupun orang tuanya. Yang pertama yang perlu kita
Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jawabannya, kalau kita tidak menelusuri asal muasalnya Doni melakukan itu, ya kita tidak bisa memvonis atau menjawab bahwa jawaban kita itu tepat. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Dalam kasus Doni, ini contohnya seandainya Doni itu menjawab karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka ini dapat dijawab bahwa Doni itu membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Ini tergantung, oh kalau Doni memang lapar, tidak diberi bekal. Nah, ini benar jawabannya. Yang kedua, kalau jawaban Doni karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ini hampir sama tadi. Hampir sama. Dia merasa senang karena dia diperhatikan. Nah, ini dapat dikatakan bahwa Doni itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia dengan melakukan itu kan dia diperhatikan teman-temannya. Dia mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, kalau Doni itu merasa hebat, nah, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasarnya adalah penguasaan atau kekuasaan. Yang selanjutnya, nah ini, jadi untuk mengetahui kebenarannya, kita itu harus mentelusuri atau mencari informasi yang sebenar-benarnya. Mengapa Doni kok melakukan itu? Kemudian kita lanjutkan 5 posisi kontrol di sini. Nah, ada 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu pada saat ini kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Di sini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu yang bagaimana? Nah, penghukum itu adalah di sini seorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah ini penghukum. Artinya penghukum ini selalu menghukum dengan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Nah, di sini biasanya ibu guru atau bapak guru itu akan bersuara lebih lembut, ya, mungkin lebih ke ibu-ibu ya dia. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, ini kata-katanya biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, coba diperhatikan. Nanti Bapak Ibu kira-kira berada di posisi mana untuk saat ini? Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman itu kalau kita lihat seolah-olah guru itu ya ngobrolnya kayak teman biasa. Nah, ini contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kalau seorang guru memposisikan sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau. Nah, di sini pemantau berarti mengawasi. Nah,
Mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita punya tanggung jawab. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berarti sudah ada peraturan dan konsekuensi. Ini berarti pada posisi pemantau. Terus ini contoh pertanyaannya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini pemantau. Kemudian yang terakhir di sini manajer. Posisi manajer, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau seorang manajer itu menggali informasi dan membuat murid itu memecahkan masalahnya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Itu kalau guru berada di posisi manajer. Nah, gimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah ada pandangan Bapak Ibu untuk saat ini kira-kira seringnya berada di posisi mana? Nah, berada di posisi mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pengarap Pak Joko. Semua pernah melakukan. Pak Naim? Kecuali manajer. Penghukum paling sering. Ya. Coba untuk saat ini yang paling sering lah saat ini. Membuat merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Berarti untuk pemantau, ya pemantau. Budina? Penghukum dan pemantau. Penghukum dan pemantau. Bu Jana? Yang paling sering membuat merasa Membuat merasa bersalah. Bu Reza? penghukum dan pemantau. Penghukum dan pemantau. Bu Dina? Teman dan membuat merasa bersalah. Teman dan membuat merasa bersalah. Nah, baik Bapak Ibu, itu semuanya adalah koreksi diri kita. Terus apakah yang kita lakukan itu sudah tepat? Ya mungkin tepat untuk saat ini, tapi akan lebih baik kalau kita benahi pada hal yang paling lebih tepat. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kira-kira yang paling bagus itu yang mana Bapak Ibu? Antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Semuanya tepat. Semuanya tepat. Yang paling tepat satu Bapak Ibu. Yang paling tepat satu. Kadang itu anak-anak butuh untuk dibuat merasa bersalah sehingga dia sadar. Kadang Iya. juga ada yang butuh untuk dihukum sehingga dia sadar. Iya, betul. Oke, betul Bapak Ibu. Ya, memang semua bisa digunakan, tetapi ada urutannya. Ya, urutannya paling bagus itu yang mana? Kalau ini sudah tidak bisa dilakukan, ya kita harus melakukan tahap yang kedua, ketiga, empat, dan seterusnya. Tahap awal yang harus kita lakukan itu yang mana kira-kira? Jadi teman di kelas ini untuk Bapak Ibu guru, soalnya ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, bukan kepala sekolah, karena ini posisi kontrol ini dilakukan di dalam kelas. Kalau tadi teman, kira-kira yang paling tepat adalah kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi apa yang paling baik Bapak Ibu lakukan untuk pertama kali, ya, bukan kedua, ketiga, ya. Pertama kali. Kalau pertama kali ini gagal, boleh menggunakan yang kedua, ketiga, ya. Apakah menghukum? Tidak boleh.
boleh, tidak ada yang tidak memperbolehkan, asalkan disesuaikan dengan kesalahannya. Kalau kok dengan menghukum itu bisa mengarah ke yang positif, sudah dilakukan ini, sudah memposisikan sebagai manajer, sudah memposisikan sebagai pemantau, kok kesalahan dia kok terlalu fatal, ya boleh menggunakan hukuman, tapi hukuman itu diberikan kepada yang berwenang. Itu. Jadi di sini Bapak Ibu, mengapa kok harus manajer? Ini karena ketika memposisikan sebagai manajer, guru itu melatih diri siswa atau murid untuk mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga nantinya dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dia akan dipancing untuk memperbaiki dirinya. Gitu. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita lakukan pada posisi manajer. Jadi hanya bisa dilakukan pada posisi manajer. Kalau pada posisi pemantau, kira-kira bisa nggak? Wah, belum tahu. Segitiga restitusi aja isinya belum tahu. Nah, ini Bapak Ibu, ya bingung menjawabnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini, kemudian kuncinya pada ini. Masih lanjut. Nah, kuncinya pada ini Bapak Ibu. Ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, yang dilakukan ini adalah 3 ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Contohnya begini, ada anak yang lupa mengerjakan PR. Dia bingung, ada gurunya, takut karena gurunya galak, takut nanti dimarahi. Caranya menstabilkan identitas itu anak dibawa ke tempat lain, jangan di hadapan teman-temannya, itu tidak boleh, ya. Dibawa tersendiri, lungguh bareng, terus ditenangkan. Itu menstabilkan identitas. Bagaimana cara menenangkan? Ya dengan kata-kata. Ya, contohnya tadi ada Doni. Ya. Baik, dalam duduk sini yang baik, duduk sama Bapak ya. Sudah, sekarang kita renungi, semua manusia itu kan juga pernah melakukan yang namanya kesalahan. Seperti apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu hari ini melakukan kesalahan. Semua manusia juga pernah melakukan, maka dia akan lebih stabil. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan. Nah, kita lihat yang ini saja biar Bapak itu lebih paham. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini. Ini contohnya. Yang terpenting anak itu jangan didoktrin atau dihakimi di depan teman-temannya. Yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan yang salah. Contohnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contohnya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini contohnya. Nah, tadi kan kita sudah praktek membuat keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas itu adalah yang harus kita patuhi. Nah, di sini
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, mungkin anak itu tahu. Contohnya harus mengerjakan PR. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Nah, itu contohnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin anak bisa menjawab, saya ingin kalau ada PR saya kerjakan terus. Nah, itu kan tergali dari dirinya sendiri. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Mungkin akan saya tampilkan contoh yang kemarin saya buat ya Bapak Ibu. Kemarin saya sempat membuat, ada kurangnya nanti bisa ditambahi. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu praktekkan ketika menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Ini kasus pertama, kemarin kasusnya Akbar dan Aska dari kelas 6.
Ini kasus ramai itu. Karena kamu terlambat ya. Ayo kita duduk dulu. Ya, kita duduk di sini. Ya. Nah, ada apa ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, kayaknya hari ini kamu melakukan kesalahan ya? Iya. Apa? Saya tahu semua manusia itu pastinya juga pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, sekarang saatnya dengan bahwa apa yang telah kamu lakukan bagi sidina, kamu tahu ya, kamu sudah menyadari kamu salah ya. Nah, tapi katanya terlambat. Nah, ketika terlambat, apa yang menyebabkan kamu bisa terlambat lama? Bermain HP sampai larut malam, sampai jam berapa? Sampai jam 9. Nah, berarti dengan kamu bermain HP sampai jam 11, kamu tuh merasa asik ya kayaknya ya. Iya, merasa asik sampai lupa waktu sampai jam 11 malam. Sehingga menyebabkan kamu pastinya kamunya kesiangan. Kamu harusnya kamunya gimana? Kamunya hati ya harusnya ya. Lebih awal, bangun lebih awal. Kalau tidak ya jam 5 itu sudah bangun, terus menunaikan sholat subuh dan lupa itu ya, bangunnya lebih awal. Jadi selain bangunnya lebih awal, kamu nanti ketika bersiap-siap ke sekolah juga tidak akan terburu-buru, tidak menyebabkan kamu terlambat. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Jangan bermain HP sampai larut malam. Tetapi bangunnya bagaimana? Iya, bangunnya jangan sampai kesiangan. Nah, jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kira-kira kamu akan melakukan hal itu untuk memperbaiki mulai kapan? Besok, Pak. Mulai besok. Ya, mulai besok ya. Oke, kamu akan memulainya mulai besok. Jadi saya harap dengan kejadian seperti ini dapat kita ambil pelajaran dan kamu tidak akan mengulangi lagi. Mulai besok kamu tidak akan mengulangi lagi. Itu ya. Nah, terus jangan lupa kesehatan juga dijaga, karena kalau sering tidur larut malam itu juga mengganggu kesehatan. Nah, sekarang kamu sudah tahu, kamu kira-kira sudah berjanji akan memulainya besok pagi. Sekarang kamu silakan masuk ke kelas ya. Silakan masuk ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Halo, nama saya Aska, nama saya Akbar. Kami sudah kenyang dong, karena sudah dibimbing Pak Pri. Terima kasih, Pak Pri. Terima kasih Pak Pri sudah membimbing saya. Kami datang lambat lagi. Itu jadi salah satu contoh cara kita mengatasi permasalahan anak-anak dengan segitiga restitusi. Jadi tidak harus dengan hukuman ataupun dengan memposisikan diri sebagai pembuat merasa
bersalah ataupun sebagai teman ataupun pemantau. Yang paling utama kita terapkan segitiga restitusi. Jadi harapan saya nantinya Bapak Ibu yang pertama coba nanti bisa praktek besok-besok untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas dibuat bersama-sama, terus ditempel di kelasnya masing-masing. Terus yang selanjutnya, ketika menghadapi anak-anak seperti itu, marilah kita terapkan segitiga restitusi itu. Insya Allah akan berhasil. Kemarin juga sama Reza juga sahabat seperti itu Bu kemarin. Alhamdulillah kayaknya kok sudah bagus. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, materi pada siang hari ini sebenarnya masih ada satu Bapak Ibu, tapi berhubung waktunya sudah molor banyak, sudah jam 2. Ini sebenarnya ada kasus Bapak Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara melakukannya atau berakting dalam praktek segitiga restitusi. Tapi ini lain waktu saja, nanti mungkin saya berikan di lain waktu. Bapak Ibu mau mempelajari, mau mempraktekkan silakan. Baik, untuk acara pada siang hari ini kita akhiri. Jangan lupa besok-besok untuk keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup itu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.